Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat bertemu lagi dengan saya Aquino. Kali ini saya mau berbagi tentang tips saat kehilangan kendaraan motor atau mobil dan kendaraan kita ada asuransi. Gimana cara klaimnya gitu. Saya sengaja bikin karena pas di bulan Maret itu saya kehilangan motor. Nah, walaupun saya orang asuransi, saya waktu kehilangan itu kayak bingung gitu. Kalau dulu saya kan biasa tuh nemenin atau kasih saran kalau pas lagi ada nasabah saya yang hilang motornya atau mobilnya itu cepet gitu. Nah, tapi entah kenapa kemarin itu pas kejadian itu saya bingung. Akhirnya saya cari-cari kan, di Google, di YouTube tutorial untuk bikin laporan surat-suratnya dari awal sampai akhir itu butuh apa aja gitu, nggak nemu. Nah, saya akhirnya lapor ke bagian klaim asuransi, saya lapor motor saya hilang, terus saya dikasih form dan dikasih surat apa aja tuh yang harus dilengkapi. Nah, kalau kayak gitu kan bisa gampang. Nah, pertanyaannya bagaimana proses ngurus suratnya gitu. Pertama kali kita diminta untuk lapor ke Polsek. Saya kebetulan di Penjaringan Jakarta Utara. Jadi saya ke sana bikin laporan polisi, namanya itu surat tanda penerimaan laporan pengaduan kalau motor saya hilang gitu. Terus nanti dia akan bikinin, tapi sebelum dia bikinin kita diminta untuk ketemu ke bagian reserse tuh bener, kalau nggak salah reserse kriminal umum atau apa gitu. Jadi kita di sana ada ruangan khusus gitu, ada beberapa polisi gitu, kita ditanya-tanya tuh motornya apa, hilangnya kapan, kenapa kok bisa hilang gitu, kapan ngeliatnya, siapa pertama kali yang ngeliat gitu gitu. Dan itu lumayan lama, sekitar 3 jam lah, 3 jam sampai 4 jam kurang lebih ya. Itu kayaknya tergantung si petugasnya gitu, karena beberapa pertanyaan saya ditanya-tanya kan, kayak beliau-beliau udah ada SOP-nya apa aja yang mau ditanya, terus kita diajak ngobrol dulu yang lain-lain gitu. Nah, nanti balik lagi ditanya lagi, mungkin untuk konfirmasi kali jawaban kita sama apa enggak dari yang pertanyaan pertama gitu. Nah, udah seperti itu baru ke yang laporan pengaduan lagi. Udah dari reserse baru dia bikin tuh Pak polisi itu surat seperti ini, surat laporan. Nah, plus juga nanti kita diminta untuk bawa STNK asli, BPKB asli, dan kunci kontak kendaraan dua piece ya gitu. Nanti diambil sama beliau itu STNK sama kunci kontaknya untuk barang bukti gitu. BPKB asli untuk bukti kepemilikan bahwa kita punya kendaraan itu yang hilang gitu. Udah, nah terus diambil sama beliau-beliau itu, nanti dibikinin surat tanda penerimaan barang bukti. Udah komplit, jadi jangan khawatir. Nanti ini buat kita ambil lagi ke polisi tersebut gitu. Udah, saya kasih ini sama data-data yang tadi ke asuransi, form klaim, kopi polis, terus surat pengajuan, kopi STNK, kopi SIM, kopi KTP, dan ini semua kasih ke mereka. Nanti di asuransi ada bagian yang namanya tim adjuster, seperti itu, bagian independen yang survei ke tempat kita. Si adjuster ini juga nanya-nanya lagi, ini kok hilangnya kapan, gimana gitu, pertama kali ngeliat gimana, sama konfirmasi lah ya, mungkin nyocokin sama form yang kita isi sama yang kita jawab mungkin sama apa enggak. Pas udah, saya lanjut lagi ke balik lagi ke Polsek untuk minta surat pengantar ke Polda Metro Jaya supaya surat-surat administrasi kendaraan kita diblokir. Itu nanti kita harus blokir BPKB dan blokir STNK. Kita ke Polda untuk minta blokir. Udah set, kurang lebih prosesnya, jadi saya ke sana satu harian kurang lebih lah ya. Nah, nanti sekitar 3 hari lagi diminta balik untuk ambil blokir
Blokir mana tuh? Nah, nih tanda terimaan blokir. Jadi ada 2, blokir BPKB di Polda, dan yang kedua blokir STNK itu di Samsat. Kalau saya Samsat Jakarta Utara. Jadi saya dikasih surat pengantar ke Samsat untuk ngurus blokir ke Samsat Jakarta Utara. Kalau saya di Pademangan seberangnya Mangga 2 Square gitu. Terus udah saya ke sana besokannya, terus proses sekitar 2 hari diminta balik lagi, udah dapat semua. Terus kita baru balik lagi ke Polsek Penjaringan untuk ambil barang bukti tadi. Nah, kita bawa surat tadi, laporan barang bukti ini, plus biasa polisi minta juga surat keterangan dari asuransi. Nah, kita harus minta tuh surat keterangan dari asuransi untuk minta barang bukti yang kita punya yang disita lah ya bahasanya ya sama polisi. Udah dapet, dikasih, sama itu juga butuh waktu sekitar 3-4 hari untuk pengajuan. Udah dapet, baru saya dikonfirmasi lagi udah dapet semua, udah full surat-suratnya. Akhirnya singkat cerita, surat-suratnya akhirnya butuh apa aja. Nih, saya nggak tulis ya, tapi sengaja biar teman-teman tahu. Yang pasti ada form klaim, SIM aktif, polis yang aktif, dokumen surat tanda laporan polisi yang tadi awal, surat tanda blokir, BPKB asli, STNK asli, kunci kontak asli, sama kwitansi 3 lembar yang ditandatanganin. Ada 1 yang tanda di atas materai, plus faktur kendaraan sama fotokopi KTP atas nama yang di BPKB gitu. Proses klaim saya dari kapan ya? Dari Maret, tanggal 12. Jadi motor saya hilang 12. Butuh waktu sekitar Maret, April, Mei, Juni. Juni di tanggal belasan, jadi sekitar 3 bulan lebih lah ya. Maret ke April 1 bulan, April, Mei, Juni, 3 bulan kurang lebih untuk dananya cair gitu. Jadi semua jalanin aja. Semoga cukup kali ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalau kamu atau ada teman-teman yang tiba-tiba harus kehilangan kendaraan dan ada asuransinya, itu tenang. Teman-teman bisa urus sendiri gitu. Nah, cerita yang penting sabar gitu. Karena waktu itu saya pusing mau gimana, saya sampai kepikiran ke biro jasa kan. Saya ada teman biro jasa, saya telepon. Nah, ternyata teman saya bilang nggak semua biro jasa bisa urus ini gitu. Saya ada biro jasa yang lain, ada yang ngurus ini dan ya harganya cukup mahal. Makanya saya nggak jadi urus sama dia. Ya udah, saya urus sendiri lah. Yang penting ngeluangin waktu, agak bolak-balik sih, yang penting sabar gitu. Sama tips pas kita hadapin ketemu sama polisi lah ya, itu kita juga harus sopan sama beliau-beliau, sabar gitu, pakai bahasa yang biasa aja, santai gitu. Karena kalau kitanya juga marah-marah, beliau bisa ketemu kalau yang lagi agak marah-marah juga marah-marah gitu. Prinsipnya mereka mau bantuin kita urus surat-surat seperti ini, tapi yang penting kita sabar. Karena saya di tengah-tengah itu saya sempat agak merasa dibolak-balik, di kantor ini disuruh di polsek, disuruh ke Polda tapi kurang ini gitu. Akhirnya saya bawa catatan, saya setiap ketemu sama petugasnya saya, Pak izin tulis nama ya gitu. Nah ini penting nih, jadi teman-teman izin tulis nama, boleh nggak tulis nama Bapak gitu. Kalau perlu bilang, ditulis apa yang beliau bilang gitu. Kan kalau kita rekam beliau-beliau kan nggak enak kan, bisa kita dituntut atau kena undang-undang ITE atau segala macam kan. Jadi kita ada pegangan. Pas kemarin ke sini, saya ketemu Bapak ini, beliau bilang begini gitu. Dan ada catatannya gitu. Saya komplit tuh ada catatannya, tapi saya udah nggak bawa karena saya pikir udah selesai lah ya gitu. Udah cair juga gitu.
ada catatannya, kok ditulis tuh, begini bu, kata bapak ini seperti ini gitu. Saya sampai ada yang di satu tempat saya tunjukin, bu, kata bapak ini seperti ini. Oh iya, dan dia mengerti gitu. Jadi tetap sabar, tetap jangan emosian lah gitu loh, karena prinsipnya para bapak dan ibu polisi pasti mau bantuin kita untuk ngurus seperti ini. Yang penting kita sabar dan jangan emosian gitu. Saya juga mau ucapin terima kasih buat Pak Polisi dan Bu Polisi yang udah bantu ngurusin ya, melayani masyarakat seperti saya dari awal sampai selesai, sampai pengurusan surat-surat ini saya bisa kasih ke perusahaan asuransi. Itu aja sih, semoga tips dari saya berguna buat kamu, khususnya kalau kamu sampai harus menghadapi motor atau mobil kamu hilang. Jangan panik, tetap tenang, kamu bisa urus sendiri. Yang penting kamu sabar dan jangan emosian. Oke, terima kasih kamu bisa share informasi bermanfaat ini. Thank you, saya pamit.